Yes, akhirnya bisa naik gaji, bisa langganan Netflix, bisa upgrade handphone, nongkrong nggak lagi mikir harga. Tapi, kenapa saldo tabungan tetap segitu-segitu aja ya? Tiap awal bulan senyum, tapi akhir bulan tarik nafas panjang. Bukan kamu yang boros, bukan juga gajimu yang kurang. Mungkin kamu cuma sedang kena penyakit yang nggak disadari, lifestyle inflation. Ini bukan soal jajan kopi mahal, tapi soal gaya hidup yang pelan-pelan menggerogoti masa depan kamu. Dan yang paling bahaya, kita merasa semua itu wajar. Coba jujur, kamu pernah ngerasa kayak gini gak? Gaji naik, tapi kok akhir bulan tetap ngerasa bokeh ya? Sekilas emang hidup kelihatan nyaman, lebih sering nongkrong, ngopi, upgrade gadget, langganan semua streaming platform. Tapi giliran buka rekening, waduh, kok tinggal segini ya? Dan ironisnya, makin naik gaji, makin kita berasa berhak untuk buat hidup lebih mewah. Padahal, makin banyak juga yang bocor secara diam-diam dan kita nggak sadar itu. Di video ini, gue bakal ajak kalian untuk membongkar kenapa ini bisa terjadi dan gimana caranya untuk kita bisa lepas dari perangkap gaya hidup yang kelihatan keren, tapi bikin kita jalan di tempat. Fenomena ini bukan sekedar perasaan, tapi nyata adanya. Tahun 2023, Bank Indonesia mencatat 67% karyawan di kota besar merasa penghasilannya naik, tapi tabungan mereka stagnan atau bahkan menurun. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat kredit konsumtif naik 23% di kalangan usia 25-30 tahun, terutama setelah kenaikan gaji. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola dan sistemik. Kita nggak sadar, setiap kenaikan gaji justru itu jadi tiket buat naikin gaya hidup. Bukan kualitas hidup, tapi tampilan hidup. Kita bilang, akhirnya bisa nih. Tapi tanpa sadar, kita pelan-pelan beli kemewahan dengan masa depan. Masuk akal kok kalau kamu merasa makin kerja keras, penghasilan naik, terus ingin hidup lebih enak. Tapi masalahnya, banyak dari kita kejebak dalam ilusi. Naik gaji sama dengan waktunya hidup fancy. Akhirnya, langganan semua layanan streaming, beli gadget baru, nongkrong makin sering. Padahal tabungan nggak nambah, bahkan utang mulai nyicil dari belakang. Dan yang lebih bikin miris, ini bukan kamu doang, ini banyak. Karena memang sistemnya didesain supaya kita konsumtif. Gaji naik, nafsu naik, uang habis. Mungkin sekarang saatnya kita buat sadar. Gaji naik itu bukan izin untuk kita jajan lebih banyak, tapi peluang untuk hidup lebih cerdas. Coba bayangkan ini, seorang pekerja muda di Jakarta usia 25-an. Baru setahun kerja di startup, awalnya gaji 8 juta per bulan. Setelah promosi, naik jadi 12 juta. Harusnya hidup makin tenang, tapi kenyataannya, begitu gaji naik, kos-kosan pindah. Dari yang 1,5 jadi 3 juta per bulan. Gadget baru, cicil MacBook, katanya sih buat kerja dan produktivitas. Langganan 5 layanan streaming, cuma 150.000 per bulan katanya. Nongkrong makin sering, setiap minggu minimal 200.000 habis buat ngopi sambil networking. 6 bulan berlalu, tabungan 0 rupiah, tagihan kartu kredit belasan juta, semua demi hidup yang terlihat mapan tapi kosong secara keuangan. Kejadian kayak gitu bukan fiksi, itu realita yang dialami banyak anak muda di kota-kota besar. Ketika kita naik gaji dan merasa akhirnya bisa, kita upgrade semuanya sekaligus. Kos-kosan naik, beli gadget baru, langganan bertambah, makin sering hangout dan nongkrong. Tapi kita lupa, pengeluaran kita juga naik, bahkan lebih cepat daripada pendapatan. Lucunya, semua keputusan itu terasa kecil-kecil emang. Cuma 300.000 cicilan per bulannya. Cuma 100.000 langganan streaming. Cuma 50.000 buat ngopi. Cuma 200.000 buat nongkrong dan seterusnya. Tapi kalau semua yang cuma-cuma tadi dikumpulin, bocornya masif. Dan yang lebih bahaya, kita mengira itu semua wajar. Padahal itu gejala klasik lifestyle inflation. Survei dari Populix mencatat 48% anak muda Indonesia usia 20-30 tahun tidak memiliki dana darurat. Dan menurut kata data Insight Center, 63 responden usia 25-34 tahun mengatakan bahwa pengeluaran mereka meningkat drastis setelah naik gaji, terutama untuk gaya hidup digital dan leisure. Lifestyle inflation itu bukan cuma soal kurang disiplin, tapi karena kita hidup di zaman yang sangat mudah tergoda. Sosial media penuh dengan flexing.
Kerja keras, healing keras, work hard, play hard, ngopi di tempat estetik, staycation ke Bali ala glamping. Kita nggak sadar standar gaya hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lihat, bukan apa yang kita butuh. Di kantor, kadang lebih parah. Budaya ngopi premium saat meeting, tim dinner di restoran Jepang, jadi standar tak tertulis padahal gaji pas-pasan. Lalu datanglah aplikasi fintech, e-commerce, promo cicilan 0%, pay letter semudah klik. Semua terasa ringan padahal perlahan mengikat. Dan semua ini dibungkus dengan satu celah besar, literasi keuangan yang minim. Kita pikir uang masuk sama dengan uang bebas dibelanjakan. Padahal seharusnya uang masuk sama dengan strategi bertahan plus berkembang. Jujur deh, berapa kali kamu buka Instagram terus mikir, kok anak-anak seumuran gue udah bisa staycation tiap bulan ya? FOMO itu nyata. Tapi lebih daripada itu, sekarang kita memang hidup di dunia yang bikin gaya hidup mewah terlihat normal. Padahal realitanya, banyak yang kejar gaya hidup pakai utang. Belum lagi lingkungan kerja. Kalau semua orang di kantor ngopi di Starbucks tiap hari, kamu jadi ngikut. Bukan karena butuh, tapi biar nggak kelihatan aneh aja sama yang lain. Dan sayangnya, sistem juga ikut mendorong ini semua. Semua dimudahkan. Mau beli laptop, handphone, TWS, dan lain sebagainya, tinggal klik cicilan 0%. Tanpa sadar, kita lagi ikutan nih lomba pamer yang hadiahnya ngutang. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita nggak pernah diajarin. Di sekolah nggak ada pelajarannya emang cara kelola gaji pertamamu. Tapi tenang, belum terlambat buat kita bareng-bareng belajar sekarang. Menurut survei dari Populix dan Bibit, 62% anak muda usia 20-30 tahun menyatakan bahwa media sosial mempengaruhi keputusan finansial mereka, terutama dalam gaya hidup dan juga pembelanjaan. Dan menurut kata data Insight Center, 58% pekerja usia 25-35 tahun merasa adanya tekanan sosial di tempat kerja untuk ikut gaya hidup tertentu. Misal makan di resto mahal dan pakai gadget premium. Masalahnya bukan di gaji kamu, tapi di cara kamu mengelolanya. Lifestyle inflation ini bisa dicegah, tapi kamu perlu strategi. Bukan berarti kamu harus pelit, tapi kamu harus punya kendali. Mari mulai dari 4 langkah ini supaya naik gaji beneran bisa bikin kamu makin merdeka. Sekarang, gue mau ngajak mental kalian untuk turun sebentar dari treadmill gaya hidup ini dan mulai bangun fondasinya yang kuat. Pertama, jujur aja dulu sama diri sendiri. Sadari dan akui masalahnya. Jangan denial. Jangan berlindung di balik kalimat, kan wajar reward buat diri sendiri. Iya wajar, tapi kalau tiap minggu reward, kapan nabungnya? Ambil waktu 30 menit. Duduk dengan sadar, lihat catatan keuangan kamu 3 bulan terakhir ini. Cek, berapa banyak pengeluaran yang sifatnya untuk gaya hidup? Berapa langganan digital yang sebenarnya kamu nggak pakai? Berapa kali nongkrong yang cuman ikut-ikutan doang? Tulis, sadari, dan akui. Karena kamu nggak bisa ubah apa yang nggak kamu lihat. Gaji naik itu bukan sinyal buat jajan lebih banyak, tapi buat upgrade untuk strategi hidup kamu. Kedua, terapkan pay yourself first. Setiap gajian, jangan tunggu sisa untuk ditabung. Langsung sisihkan di awal, minimal 20-25% langsung masuk tabungan atau investasi. Biar gampang, bikin 2 rekening. Satu buat transaksi harian, dan satu lagi buat simpanan yang nggak dipakai buat transaksi harian. Kalau perlu, nggak dikasih kartu dan nggak ada mobile bankingnya. Jangan dicampur-campur, dan setting auto debit otomatis setiap tanggal gajian. Ketiga, kendalikan kecil-kecil tapi rutin. Kamu nggak harus stop kok semua langganan atau nongkrong. Tapi review, mana yang dipakai, mana yang prioritas, dan mana yang cuma ikut-ikutan doang. Cicilan, boleh, tapi maksimal 30% dari total penghasilan. Jangan lebih. Jangan punya 7 cicilan kecil yang totalnya bikin kamu megap-megap. Kalau kamu single dan bahkan belum punya tanggungan, batas amannya bahkan 10-15% aja. Dan pastikan barang yang kamu cicil itu bernilai jangka panjang, at least tidaknya 3 tahun ke atas, bukan impulsif, dan gak cuma buat keren-kerenan doang di Instagram Story. Batasi nongkrong jadi setidaknya 1 kali aja seminggu. Dan gabungkan pengeluaran impulsif ke budget self-reward bulanan. Misalnya 300.000 aja per bulan maksimal. Keempat, upgrade gaya hidup secara sadar dan bertahap. Naikin gaya hidup itu sah-sah aja kok. Tapi pastikan naiknya sejalan sama pertumbuhan keuanganmu. Contoh, kalau penghasilan kamu naik 20%, jangan gaya hidup naik 50%. Coba aja dulu kamu tanya ke diri sendiri, apakah gue udah punya dana darurat? Apakah gue udah nabung rutin? Atau apakah gue siap kalau ada kondisi darurat besok? Kalau jawabannya belum, berarti prioritas kamu tuh bukan flexing, tapi harus bangun pertahanannya dulu. Gaya hidup itu bukan perlombaan. Upgrade pelan-pelan sejalan sama pertumbuhan kamu, bukan ego kamu. Lifestyle inflation ini bukan takdir, tapi pilihan hidup.
Dan kalau kamu sadar dari sekarang, kamu bisa jadi bagian kecil dari generasi muda yang beneran bisa merdeka secara finansial. Yang bikin kita miskin itu bukan karena gaji kecil, tapi karena kita nggak sadar kebiasaan yang kecil-kecil. Mulai dari langkah sederhana, mulai dari bulan ini. Karena semakin kamu menunda, semakin besar pengeluaran tak terasa yang akan menumpuk. Gaji naik itu berkat, tapi bisa jadi jebakan kalau kita nggak siap mental dan juga finansial. Dan percaya deh, hidup yang tenang, bebas cicilan, dan ada dana darurat rasanya jauh lebih nikmat daripada kelihatan wah tapi stres tiap akhir bulan. Kendalikan gaya hidup kamu biar kamu nggak jadi budak penghasilan kamu sendiri. Kaya itu nggak selalu kelihatan dari luar. Bukan dari baju yang kamu pakai, kafe yang kamu datangi, atau gadget yang kamu genggam. Kaya itu ketika kamu tidur tenang karena nggak dikejar cicilan. Ketika kamu bisa nolak ajakan impulsif karena kamu tahu arah hidupmu. Ketika kamu punya pilihan, bukan karena kamu paling kaya, tapi karena kamu paling siap. Hidup bukan soal kelihatan berhasil, tapi benar-benar bertumbuh. Dan kadang, bertumbuh berarti berani hidup di bawah kemampuan untuk membangun fondasi yang kuat. Kaya itu nggak harus terlihat, tapi efeknya akan kamu rasakan seumur hidup. Jangan takut terlihat biasa-biasa aja, karena yang terlihat biasa hari ini bisa jadi yang paling siap besok. Banyak orang emang terlihat keren sekarang, tapi di balik layar, utang numpuk, tabungan tipis, hidup selalu mepet. Kamu nggak perlu pamer untuk jadi sukses. Yang kamu butuh cuma satu, kendali. Kendali atas uang kamu, keputusanmu, dan juga tujuanmu. Kalau kamu relate sama video ini, share pengalaman kamu di kolom komentar. Mungkin cerita kamu bisa menginspirasi buat orang lain juga. Dan jangan lupa subscribe, karena di sini kita belajar bareng. Bukan cuma biar kaya, tapi biar berdaya.